Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya membahas soal SJT. Teman-teman sekalian, nah kita masuk ke part 18 teman-teman. Nah, ini part 18. Nah, silakan untuk kalian yang belum mengunjungi part 1 sampai part 17, cek aja di playlist saya ya. Di playlist itu tentang tes SJT atau soal observasi diri. Nah, di playlist kami juga ada soal manajerial untuk semua formasi, itu bisa untuk referensi dan gambaran untuk belajar seleksi CAT P3K ya teman-teman sekalian. Nah, langsung saja kita bahas ya soal di part 18. Ibu Ani sedang menghadapi tantangan dalam mengajar siswa secara daring. Beberapa siswa mengeluhkan kesulitan dalam mengikuti materi karena kurangnya interaksi langsung dengan guru. Bagaimanakah Ibu Ani sebaiknya menggunakan teknologi atau metode pembelajaran aktif untuk memastikan siswa tetap terlibat aktif dalam kelas daring? A. Ibu Ani memutuskan untuk mengirimkan rekaman video pembelajaran kepada siswa agar mereka dapat menontonnya kapanpun sesuai dengan kemauan mereka. B. Ibu Ani memulai setiap kelas dengan diskusi singkat tentang topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan keterlibatan mereka. C. Ibu Ani menggunakan platform pembelajaran interaktif seperti Kahoot atau Quizizz untuk mengadakan kuis atau games selama kelas berlangsung. D. Ibu Ani mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil dan mempresentasikan pemahaman mereka tentang materi melalui proyek berbasis video atau presentasi. E. Ibu Ani memutuskan untuk hanya mengirim materi tulisan kepada siswa dan memberikan tugas untuk mereka selesaikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, silakan di-pause dulu videonya jika kecepatan teman-teman, dibaca dan dilihat dulu ya soal dan jawabannya. Silakan pilih jawaban kalian. Setelah itu kita akan membahas dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, langsung kita lihat saja ya. Ibu Ani kan sedang menghadapi tantangan dalam mengajar. Terus beberapa siswanya mengeluh kesulitan dalam mengikuti materi karena kurangnya interaksi langsung dengan guru. Nah, bagaimana sih solusi kita misalnya sebagai guru untuk menggunakan metode pembelajaran aktif dan menggunakan teknologi untuk memastikan siswa tetap terlihat aktif dalam kelas daring? Nah, kita lihat di sini yang A. Ibu Ani memutuskan untuk mengirim rekaman video pembelajaran kepada siswa agar mereka dapat menontonnya kapanpun sesuai dengan kemampuan mereka. Ini bagus ya teman-teman, kalimatnya positif ya teman-teman. Tapi di sini tidak ada interaksi langsung dengan guru teman-teman. Siswa hanya menonton video yang dikirim oleh gurunya. Jadi ini kurang teman-teman. Di skip saja. Terus yang B, Ibu Ani memulai setiap kelas dengan diskusi singkat tentang topik yang relevan. Nah, ini tidak menggunakan teknologi teman-teman, kita skip. Terus yang C, Ibu Ani menggunakan platform pembelajaran interaktif seperti Kahoot atau Quizizz untuk mengadakan kuis atau game selama kelas berlangsung. Nah, ini positif ya teman-teman, kita simpan ya. Kita lihat lagi di D dan E teman-teman. Ibu Ani mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil dan mempresentasikan pemahaman mereka tentang materi melalui proyek berbasis video atau presentasi. Nah, ini lebih ke interaksi siswa dan siswa lain teman-teman, bukan interaksi langsung dengan gurunya. Tadi kan soalnya kurangnya interaksi langsung dengan guru, jadi kurang bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Yang E, Ibu Ani memutuskan hanya mengirim materi tulisan kepada siswa. Nah, pada saat mengirim tulisan ini kurang interaktif ya teman-teman, karena hanya berupa tulisan. Jadi yang paling benar itu C teman-teman. Ibu Ani menggunakan platform pembelajaran interaktif seperti Kahoot atau Quizizz untuk mengadakan kuis atau game selama kelas berlangsung. Jadi di dalam platform tersebut juga ada video
ada diskusinya juga, misalnya ada guru pada saat kelas berlangsung, terus adanya kuis atau games. Jadi yang benar itu adalah C, teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebagai guru, Anda menghadapi tantangan dengan seorang siswa yang seringkali berperilaku mengganggu di kelas, seperti berbicara saat Anda mengajar atau mengganggu teman sebangkunya. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi ini agar kelas dapat berjalan dengan baik dan siswa tersebut mendapat pemahaman yang diperlukan? A. Mengabaikan perilaku siswa tersebut dan berharap ia akan berhenti dengan sendirinya. B. Memberikan hukuman secara langsung di depan kelas setiap kali siswa tersebut berperilaku mengganggu. C. Memindahkan siswa ke belakang kelas atau ke tempat yang terisolasi agar tidak mengganggu siswa lainnya. D. Mengadakan diskusi pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami alasan dibalik perilakunya dan mencari solusi bersama. E. Meminta siswa lain untuk memberitahu siswa yang bermasalah setiap kali ia berperilaku mengganggu. Silakan di pause, teman-teman, dijawab dulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini kita sebagai guru ya, teman-teman, dihadapkan oleh sebuah tantangan seorang siswa yang seringkali berperilaku mengganggu, misalnya seperti berbicara saat mengajar dan mengganggu teman. Kira-kira kita sebagai guru untuk menangani situasi ini harus bagaimana supaya kelasnya berjalan dengan baik dan siswanya mendapatkan pemahaman yang diperlukan? Yang A. Mengabaikan. Ada kata mengabaikan, kita langsung skip karena ini menghabiskan waktu jika ingin membacanya sampai akhir ya, teman-teman. Terus yang B. Memberikan hukuman. Kata-kata hukuman itu tidak boleh dilakukan juga ya di sekolahan. Jadi kita skip langsung. Yang C. Memindahkan siswa ke belakang kelas atau ke tempat yang terisolasi. Kata-kata tempat terisolasi itu tidak baik ya, teman-teman. Jadi tidak boleh memindahkan siswa di tempat yang berbeda. Jadi kita skip. Terus mengadakan diskusi pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami alasan dibalik perilakunya dan mencari solusi bersama. Nah, ini kalimatnya baik, kita simpan terlebih dahulu. Terus yang E. Meminta siswa lain untuk memberitahu siswa yang bermasalah setiap kali ia berperilaku mengganggu. Ini kurang efektif, teman-teman. Kurang bisa memberi solusi pada pertanyaan. Nah, yang paling benar itu adalah D, teman-teman, dengan mengadakan diskusi pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami alasan dibalik perilakunya dan mencari solusi bersama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Budi mengajar di sekolah menengah dan telah beralih ke pembelajaran daring. Ia menyadari bahwa partisipasi siswa menurun dan siswa tampak kurang termotivasi. Bagaimana Pak Budi harus mengintegrasikan teknologi atau metode pembelajaran untuk memicu minat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran daring? A. Pak Budi memanfaatkan media sosial untuk membuat grup belajar di mana siswa bisa berdiskusi dan berbagi sumber daya secara informal. B. Pak Budi mengadakan sesi tanya jawab langsung di akhir setiap kelas untuk menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi keraguan siswa. C. Pak Budi menggunakan software presentasi untuk memberikan materi secara visual yang menarik dengan animasi dan gambar. D. Pak Budi memperkenalkan penggunaan aplikasi pembelajaran mandiri yang memungkinkan siswa untuk melacak kemajuan mereka sendiri dan menetapkan target pribadi. E. Pak Budi menciptakan proyek berbasis penelitian di mana siswa harus bekerja sama dalam kelompok dan mempresentasikan hasilnya
kepada kelas. Oke, di pause dulu ya videonya. Kalian bisa lihat dulu, pahami dulu soalnya, terus pilih jawaban kalian. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi, Pak Budi sebagai guru yang mengajar di sekolah menengah telah beralih ke pembelajaran daring. Ia menyadari bahwa partisipasi siswanya itu menurun dan siswa tampak kurang termotivasi. Bagaimana Pak Budi harus mengintegrasikan teknologi atau metode pembelajaran aktif untuk memicu minat dan partisipasinya. Pak Budi memanfaatkan media sosial untuk membuat grup belajar di mana siswa bisa berdiskusi dan berbagi sumber daya secara informal. Nah, ini sudah mengintegrasikan teknologi ya teman-teman. Hanya saja ini kurang efektif ya teman-teman, karena hanya membuat grup belajar. Terkadang kita tidak bisa mengontrolnya teman-teman sekalian. Apakah siswa tersebut semuanya berdiskusi atau tidak? Jadi ini kurang tepat teman-teman sekalian. Terus Pak Budi mengadakan sesi tanya jawab langsung di akhir setiap kelas untuk menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi keraguan siswa. Ini juga kurang tepat teman-teman. Terus yang C, Pak Budi menggunakan software presentasi untuk memberikan materi secara visual yang menarik dengan animasi dan gambar. Nah, ini hanya mengintegrasikan teknologi juga, tapi metode pembelajaran aktifnya ini kurang di pilihan C. Yang D, Pak Budi memperkenalkan penggunaan aplikasi pembelajaran mandiri yang memungkinkan siswa untuk melacak kemajuan mereka sendiri dan menetapkan target pribadi. Yang E, Pak Budi menciptakan proyek berbasis penelitian di mana siswa harus bekerja sama dalam kelompok dan mempresentasikan hasilnya kepada kelas. Nah, jadi kita lihat teman-teman ya. Yang paling benar itu adalah yang mana? Nah, yang paling benar itu adalah D, teman-teman. Pak Budi memperkenalkan penggunaan aplikasi pembelajaran mandiri yang memungkinkan siswa untuk melacak kemajuan mereka sendiri dan menetapkan target pribadi. Nah, biasanya di aplikasi pembelajaran mandiri itu ada berupa video, kuis. Nah, jadi siswa tersebut dapat melacak kemajuan mereka sendiri dan menetapkan target pribadi. Jadi yang paling benar itu adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Sebagai seorang guru, Anda mengetahui bahwa salah satu siswa Anda mengalami kecemasan tinggi menjelang ujian. Siswa tersebut telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kinerja akademik sepanjang semester, tetapi seringkali kesulitan dalam situasi ujian akibat kecemasannya. Bagaimana Anda mendukung siswa ini agar dapat menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya saat ujian? A. Mengizinkan siswa untuk mengambil ujian di ruangan yang lebih tenang dan nyaman, seperti perpustakaan atau ruang guru. B. Mengabaikan kecemasan siswa tersebut dan memperlakukannya sama seperti siswa lainnya agar dia belajar menghadapi tekanan. C. Menyarankan agar siswa berbicara dengan seorang konselor atau psikolog sekolah untuk mendapatkan dukungan emosional. D. Memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan ujian, namun tidak mengubah lingkungan ujiannya. E. Membuat catatan khusus pada laporan siswa bahwa dia memiliki kecemasan ujian, sehingga orang lain dapat memahami jika hasil ujiannya tidak sesuai harapan. Nah, silakan dijawab dulu teman-teman. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, kita lihat ya, sebagai guru kan kita mengetahui biasa siswa kita mengalami kecemasan tinggi menjelang ujian.
Nah, siswa tersebut tuh udah menunjukkan peningkatan yang signifikan ya dalam kinerja akademik sepanjang semester. Bagaimana sih kita mendukung siswa ini agar dapat menunjukkan kemampuan yang sebenarnya saat ujian? Coba kita lihat yang B, mengabaikan kecemasan. Itu udah kita skip aja B ya, teman-teman. Terus yang C, menyarankan agar siswa berbicara dengan konselor, itu terlalu berlebihan. Kita skip juga pilihan C. Terus memberikan waktu tambahan, ini tidak boleh ya teman-teman sekalian. Memberikan waktu tambahan karena kita harus adil dalam memberi waktu pada saat ujian. Jadi D kita skip. Nah, yang A dan E kita lihat yang mana yang lebih tepat teman-teman sekalian. Nah, yang E membuat catatan khusus pada laporan siswa bahwa dia memiliki kecemasan ujian sehingga orang lain dapat memahami jika hasil ujiannya tidak sesuai harapan. Ini kurang tepat karena harus orang lain itu dapat memahami jika ujiannya tidak sesuai harapan ya. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah A, mengizinkan siswa untuk mengambil ujian di ruangan yang lebih tenang dan nyaman seperti perpustakaan atau ruang guru. Nah, jadi itu jawaban yang paling benar, teman-teman. Nah, kita lihat soal berikutnya. Sebagai seorang guru, Anda memperhatikan bahwa salah satu siswa Anda seringkali datang terlambat ke kelas. Hal ini mengganggu kelancaran pelajaran dan konsentrasi siswa lainnya. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi ini untuk memastikan kedisiplinan tanpa merasa bersikap keras? A. Mengabaikan perilaku siswa tersebut dengan asumsi bahwa ada alasan tertentu di balik keterlambatannya. B. Menghukum siswa tersebut di depan kelas setiap kali ia datang terlambat agar menjadi pelajaran bagi yang lain. C. Mengadakan diskusi pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami alasan keterlambatannya dan mencari solusi bersama. D. Memberitahu seluruh kelas bahwa siapa saja yang terlambat akan mendapat hukuman tanpa menyebut nama siswa tersebut. E. Meminta siswa tersebut untuk datang lebih awal dari yang lain dan membantu menyiapkan kelas sebagai konsekuensi dari keterlambatannya. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Soalnya disimak ya teman-teman sekalian. Nah, dijawab dulu, setelah itu masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, kita lihat teman-teman bersama-sama ya. Jadi ini kasusnya, ini siswa terlambat teman-teman. Bagaimana sih kita sebagai guru untuk menangani situasi seperti ini? A. Mengabaikan, udah pasti kita skip. Terus B. Menghukum, di skip juga. Nah, mengadakan diskusi kita simpan terlebih dahulu. Terus yang D. Memberi seluruh kelas. Ini tidak perlu ya memberitahu ke seluruh kelas karena ini masalahnya di siswa tersebut yang bersangkutan. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru menangani situasi tersebut, teman-teman. Terus yang E, meminta siswa tersebut datang lebih awal dan memberikan sedikit hukuman untuk menyiapkan kelas. Ini juga kurang tepat ya teman-teman sekalian. Jadi yang paling tepat, mengadakan diskusi pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami alasan keterlambatannya, kemudian mencari solusi bersama. Jadi itu yang paling tepat teman-teman sekalian. Nah, jadi itu merupakan soal SJT ya teman-teman. Jadi kita akan upload soal-soal lainnya yang berkaitan dengan seksi P3K ya teman-teman sekalian. Nah, silakan di subscribe, like, dan share video ini ke media sosial kalian atau ke teman-teman kalian sehingga video ini dapat membantu untuk teman-teman belajar dan orang lainnya belajar ya teman-teman sekalian. Jangan lupa klik tombol lonceng agar setiap saya upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.